Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita, yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Dikatakan bahwa pada masa lalu hidup seseorang yang bernama Ahmad atau yang dikenal masyarakat dengan sebutan Datu Ahmad Balimau Kandangan. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa beliau adalah salah satu ulama yang sempat menimba ilmu secara langsung dari datuk beliau yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan dari ayahnya sendiri yang merupakan seorang mufti di kala itu. Lalu beliau seorang yang berilmu lagi mengamalkan ilmunya. Rendah hati, pemurah, penyabar dan disegani segenap lapisan masyarakat karena berani menegakkan kebenaran. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa beliau mendapat tugas untuk menyebarkan ilmu di daerah Balimau Kandangan. Dengan ilmu yang beliau miliki dari hasil belajar dengan datuk nenek beliau yang berpengetahuan luas, beliau melakukan dakwah. Beliau merupakan anak ketiga dari 12 bersaudara keturunan dari Mufti Syekh Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa beliau menikah di Martapura dengan seorang perempuan yang salehah puteri dari seorang alim, yaitu Puteri Kadhiha Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah kawin di Martapura ia mendapatkan tugas dari ayahnya untuk menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Balimau. Dengan ilmu yang ia miliki dari hasil belajar dengan datu dan ayahnya yang berpengetahuan luas, dapatlah ia melakukan misinya sehari-hari, dengan meyakinkan masyarakat untuk hidup beragama dan mengamalkannya. Ia selalu disambut dengan sambutan positif dan selalu diikuti oleh para muridnya, khususnya masyarakat daerah Balimau. Dari hasil perkawinannya dengan seorang perempuan salehah puteri seorang kadi dari Martapura, ia dianugerahi oleh Allah 6 orang anak, 4 orang putera dan 2 orang puteri. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa kemudian ia kawin lagi dengan seorang perempuan salehah yang bernama Hamidah yang berasal dari Amuntai, dan ia dianugerahi oleh Allah 3 orang anak, 2 orang puteri dan seorang putera. Lalu beliau kawin lagi dan istrinya yang ketiga adalah seorang perempuan salehah yang berasal dari desa Balimau Kandangan dan darinya dianugerahi oleh Allah 5 orang anak, 2 orang puteri dan 3 orang putera. Selanjutnya dikatakan menurut kabar yang beredar bahwa Haji Ahmad wafat dan dimakamkan di desa Balimau, Kecamatan Kalumpang. Makamnya terkenal dengan nama Kubah Balimau. Sering dikunjungi para penziarah yang datang dari berbagai daerah. Makam ini termasuk dalam daftar objek wisata religius di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Konon menurut cerita masyarakat makam beliau yang sekarang yang terletak di daerah Balimau adalah bukan tempat beliau dimakamkan pertama kali. Dahulunya setelah beliau wafat dimakamkan di satu tempat namun tanpa diketahui makam tersebut hilang. Tapi pada satu malam makam beliau hilang tersebut terlihat satu cahaya terang benderang dari makam beliau yang pertama berpindah ke makam beliau yang sekarang ini. Juga menurut penuturan masyarakat setempat di tempat makam beliau yang pertama telah dijadikan sarang maksiat oleh para perampok. Oleh sebab itulah maka makam beliau berpindah dengan sendirinya dengan izin Allah ke tempat yang lebih baik. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan.
Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.